bahwa itu bukan peredaran, Oh, namun hasil rahasia. iya, iya. Sampai kaget bacanya. Izin stitch ya. Ya udah, terus mau gimana lagi, Pak? Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amarzoni ya. Langsung aja keluarin Amarzoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara Pak, jangan. Langsung aja direhabilitasi Pak. Ke tempat rehabilitasi. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tuan-tuan dan puan-puan dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng gua Cepi di kanal YouTube King Cepi. Nah, untuk kasus Amarzoni ini ya sudah dikonfirmasi bahwa itu tuh bukan pengedar tapi pengguna katanya. Jadi kan mungkin ada tindakan lebih lanjut ya ke depannya tentang bagaimana cara menyikapi, cara menghukum seseorang yang kecanduan saja gitu, bukan sebagai pengedar gitu. Kalau jenis hukumannya, selnya sudah di Nusa Kambangan itu kan memang udah pidana-pidana berat ya biasanya, dan mungkin nggak logis aja kalau hanya sekedar pengguna gitu harus dilempar ke Nusa Kambangan gitu. Dan ini juga belum terkonfirmasi secara langsung sih oleh aparat penegak hukum ya. Apakah benar ini murni pemakai ataukah memang Amarzoni ini memiliki indikasi kuat bahwa seorang bandar ataupun pengedar gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan anehnya gini, Bro. Bagaimana cara barang haram tersebut itu masuk ke dalam lapas? Nah itu, jadi yang diperiksa itu bukan cuman si yang tersangka pengedarnya ini gitu. Ya orang-orang yang bertanggung jawab di lapas itu pun harus ikut diperiksa sebenarnya gitu. Sebenarnya harus ikut diperiksa. Bagaimana mungkin pengawalan ketat itu bisa jebol gitu dengan hanya oleh narkoba gitu, yang jelas-jelas kan biasanya orang yang buat narkoba itu kan sugesnya agak lain ya gitu, agak ketakutannya jadi gerak-gerik dari mimik wajahnya juga udah lain gitu. Masa iya sih gitu orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas itu nggak paham gitu dengan adanya barang itu masuk gitu ke lapas. Nah, itu sih yang harus diperiksa juga sih menurut gua. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Dan saya udah perintahkan tidak boleh menangkap pengguna. Karena apa? Saya melihat pengguna sebagai korban. Jangan menjadikan mereka untuk kedua kalinya mengorbankan dirinya. Nah, ini juga pernyataan resmi dari Ketua BNN ya. Dan ya menurut gua pribadi juga memang kalau pengguna itu ya korban, sebenarnya korban gitu yang memang harus direhab gitu, harus diperbaiki. Ini juga merupakan tanggung jawab sebenarnya dari aparat terkait yang memiliki otoritas di bidang narkoba gitu, yang bagaimana sih seharusnya gitu. Dan utamanya pemberantasan narkoba itu ya kuncinya ada di bandar gitu. Narkoba ini kan kebanyakan dari luar negeri ya, yang masuk gitu di pelabuhan-pelabuhan kita dan menyebar, terutama jenis sabu-sabu lah mungkin. Dan ini adalah tanggung jawab pemerintah, pure tanggung jawab pemerintah, dan kita juga tentunya nih sebagai masyarakat harus sering-sering lah mengedukasi kiri kanan kita bahwa ya bagaimana sih dampak buruk dari narkotika itu gitu kan, dan apa kemudorotan yang akan ditimbulkan gitu selanjutnya, efek jangka panjangnya apa. Kita juga sesama orang-orang di sekitar di lingkungan kita harus tetap lah mengkampanyekan itu, karena narkoba itu banyak banget ngebunuh generasi bangsa gitu. Dan semoga dalam hal ini, dalam kasus ini Amarzoni mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk Amarzoni ini saya lihat ini orang pasalnya lagi-lagi pasal pengguna ya. Yeah. Yang terakhir katanya itu Amarzoni berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu di situ ada selinting ganja ya, masuk ke dalam ruangan itu, yang dengan entengnya Kalapas bilang itu kelalaian daripada anak buahnya. Kalau satu linting kelalaian, lantas 5 kilo kelalaian bukan?
Kalau berkilo-kilo bertonton kelalaian apa bukan? Kalau hal-hal kelalaian ini dibiarkan, maka akan ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Katakanlah Ahmad Joni ini pelaku kejahatan, lantas siapa yang memberi celah untuk melakukan kejahatan? Kok bisa lapas seketat itu bisa masuk ganja selinting? Kita udah nggak usah tutup mata lah di Indonesia ini. Kenapa saya selalu nyindir-nyindir masalah hukum, ya kan? Pak Prabowo selalu saya sindir, Pak, hukumnya ini udah lecet kita. Pak Prabowo itu segitu banyaknya euforia ya, dalam berbangga hati karena membanggakan kabinetnya. Tapi saya belum pernah melihat kabinet Pak Prabowo itu serius untuk menegakkan hukum, itu aja. Tapi untuk membuat program, saya lihat Pak Prabowo banyak sekali. Program-programnya banyak, ya kan? Nah, apa jadi ke Pak Tetapi Prabowo untuk ini? menegakkan hukum nggak ada keseriusan. Iya. Bayangkan ya. Ini sebagian kecil. Tapi memang iya sih, sampai hari ini pun mungkin ya penegakan hukum di Indonesia ini masih apa ya? Masih kurang tegas lah, dan kurang tepat gitu mungkin. Dan gue juga setuju gitu dengan banyaknya kasus-kasus di negeri kita Indako ini. Ada sih beberapa memang orang yang jadi korban fitnah gitu dari aparatur penegak hukum di Republik Indako, yang mana memang kadang dia lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, tahu-tahu ada pihak keamanan di sana yang menemukan bahwa dia lagi memegang sebuah narkoba gitu kan, dan itu sebenarnya udah tradisi turun temurun dari zaman ke zaman. Jadi bahasa mereka itu tuker kepala katanya kan, dan itu sebenarnya tradisi yang sangat buruk sekali ya teman-teman. Itu tradisi yang sudah mengarah ke arah zaman jahiliyah sih menurut gua gitu, memfitnah seseorang itu dan menjadikan mereka itu sebagai tersangka untuk kemudian menghukum orang-orang yang nggak bersalah gitu hanya karena demi kepentingan mereka pribadi. Dan itu semoga saja orang-orang yang melakukan tindakan itu tuh diazab bentar lagi gitu. Jadi kasihan banget gitu loh, orang yang nggak tahu apa-apa gitu tiba-tiba ada aparat penegak hukum nemuin narkoba gitu, kadang dirogoh dari kantongnya padahal celananya nggak ada kantong celananya kan. Nah itu kan sebenarnya ya biadab banget sih menurut gua gitu. Itu fitnah yang sangat kejam. Itulah makanya ada peribahasa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu seketika kehidupan orang hancur, seketika kehidupan orang turun drastis, anjlok gitu, diterjunkan dia ke titik paling rendah gitu hanya karena kepentingan seseorang gitu, kepentingan orang yang memiliki otoritas di bidang hukum. Nah itu yang tidak baik sebenarnya. Semoga mereka semua cepat disadarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan cara apapun gitu. Dan untuk kali ini gitu, gua setuju sama Profesor Doktor Insinyur yang mulia yang di Pertuan Agung Firdaus Owiwobo LCMA MHD PhD LBK LMM SLM. Panjang banget memang gelarnya beliau ini bro gitu. Jadi lu lihat gak bintang di kiri kanannya udah 10. Belum yang di baretnya tuh ada 5 biji tuh. Jadi jadi lewat lah gitu. Lewat Panglima mah lewat gitu. Saking banyaknya bintang bro. Tapi gue setuju sama pernyataannya. Ya, pengakuan dari seorang karyawan atau pejabat Menteri Hukum ya, Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatakan bahwa mungkin ganja itu masuk karena kelalaian anak buah saya. Kok bisa masuk gitu loh? Lantas di dalam itu berarti banyak sekali kegiatan transaksional terkait dengan narkotika, nafsa ya, gitu. Yang kita tidak ketahui karena itu tertutup sekali. Nah kasus Ahmad Joni ini membuka tabir bagaimana buruknya ya penanganan narapidana di dalam di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah buruknya ini harus diperbaiki, bukan kita menyalahkan anak bangsa ya seperti Ahmad Joni yang menggunakan nafsa itu tadi ya, lalu kita hukum. Itu bukan solusi, tapi perbaiki mekanismenya gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau sudah berkali-kali Ahmad Joni ini disidang lagi, diputus lagi, disidang lagi, diputus lagi, negara ini jolim. Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa. Apalagi Ahmad Joni ini telah menyumbangkan
1 medali emas waktu saat Pak Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Pencaksilat Indonesia. Ini jasanya Amar Joni mengharumkan bangsa juga harus dilihat di sini. Jangan melulu dilihat dari kegiatan dia saat ini karena dia mungkin frustasi, istrinya udah dinikah lagi sama orang ya kan, anak-anaknya udah tercerai-berai, gitu loh. Rumah tangganya pun udah nggak diselamatkan, dia akhirnya frustasi lari lagi ke narkoba. Andaikan saja lapas itu tidak memberi ruang untuk peredaran narkotika, ya mungkin Amar Joni lain juga tidak akan terpengaruh, gitu loh. Pasti mereka akan nggak secara sistem kalau barangnya nggak ada juga mereka nggak akan jadi pengguna. Tapi hari ini isu yang beredar udah banyak banget investigasi yang dilakukan oleh media, wartawan apa segala ya tentang kebobrokan lapas, ya kamar disewakan, fasilitas laptop, fasilitas TV, ya kan, fasilitas narkoba dan lain-lainnya. Jadi orang datang ke lapas itu bukannya mau dibina tapi tambah hancur. Makanya orang masuk ke lapas itu bukannya dibina malah tambah hancur. Gitu loh. Katanya lembaga pemasyarakatan Indonesia. Ya. Tetapi orang yang masuk ke situ tambah pinter. Yang dulu orang misalnya nipu. Ya kan, jadi penipu masuk 378 kena 34 tahun. Masuk ke lapas. Di dalam situ dia tidak dipisah sama orang yang bisa bikin bom, orang yang bisa congkel rumah, orang yang bisa ini. Jadi dia tuh masuk ke situ tadinya cuma bisa nipu, akhirnya sekarang mendapatkan edukasi yang lebih banyak lagi untuk berbuat kriminal. Nah itu itu artinya ada yang bermasalah dong di sana, ya kan? Dan itu udah jadi rahasia umum sebenarnya. Sudah berkesinambungan dari dulu juga memang sudah seperti itu gitu. Gue di sini bukan ngebela Amar Joni ya. Gue nggak ngebenarkan tindakan Amar Joni yang memakai barang terlarang itu, enggak gitu. Cuman maksud gue benahi dulu sistemnya. Sistem itu tetap harus dibenahin gitu. Ada komentar nih dari Hosin Gozali. Berarti nggak seluruh pejabat negara di Indonesia dites urin? Loh, ada apa Bang Hosin? Apakah Bang Hosin memiliki pemikiran, memiliki dugaan gitu bahwa pejabat-pejabat kita juga make? Ya nggak gitu juga Bang Hosin. Aduh, enggak lah. Kita jangan ngerembet kemana-mana dulu ya. Kita tolong jangan ngerembet kemana-mana dulu. Tetap fokus agar penegakan hukum di Indonesia ini harus dibenahi. Harus direvisi ulang, harus diganti dengan orang-orang yang berkompeten di bidang itu, harus diganti dengan orang-orang yang jujur, memiliki integritas yang tinggi. Itu sih menurut gua yang harus kita mulai dari sekarang gitu. Kalau penegakan hukumnya nggak bener terus gitu, maka ya Indonesia nggak bakal kemana-mana bro, percaya sama gua, nggak bakal kemana-mana. Indonesia tetap muter-muter di situ aja gitu kan. Untuk menangani permasalahan ini, buat hukum baru, buat undang-undang baru. Untuk yang ini buat hukum baru. Jadi pada akhirnya secara tidak sengaja gitu, aturan yang ini ada tandingannya gitu. Dibuat lagi tandingannya. Yang pada akhirnya aturan-aturan ini ngejerat leher kita semua. Gitu. Padahal permasalahannya ada di penegak hukum itu sendiri. Gitu. Jadi jangan keburu buat undang-undang ini. Terus aja dibikin. Pada akhirnya ya tetaplah gitu. Orang-orang yang memang dari awalnya sudah berpikiran untuk tidak jujur, dari awal memang sudah berpikiran untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, itu sebenarnya yang harus diberantas gitu. Itu bisa diatasi dengan apa? Dengan masuknya orang-orang yang memiliki skill dan kompetensi di bidangnya masing-masing gitu. Jangan ini jadi misalkan kita jadi guru tapi lulusan sekolah apa gitu. Jadi memang harus sesuai kompetensinya gitu. Jadi itu penataannya di sana yang harus benar gitu ya bro ya. Bener nggak sih katanya Amar ini dijebak gitu? Bisa dibilang gitu. Cuman salah pergaulan aja sih menurut aku dia. Jadi kayak ya begitulah jadinya. Salah tempat juga Bang mungkin di dalam kan karena dia penyalahguna narkotika ya. Harusnya direhab bukan ditempatin di situ gitu. Karena makin gak benar kalau di dalam situ. Apa yang sebenarnya terjadi ke Amar sekarang menurut versi Bu Dokter? Ya itu dia cuman dititipkan doang untuk dia jual atau apa itu yang berita di luar nggak sama sekali dia nggak tahu apa-apa. Lagi pula di kamarnya itu kan nggak cuma Bang Amar, orang kamarnya itu kan nggak dikunci, jadi orang lalu lalang siapa aja bisa masuk gitu kan. Jadi ya itu aku bilang mungkin dijebak atau emang ya apes aja gitu.
Amar ada cerita sesuatu nggak ke ibu dokter tentang Ya ada ceritanya, saya udah tahu sih cerita yang sebenarnya bagaimana. Cuman kan nanti pasti mungkin sama Amar nanti akan dijelasin di persidangan gitu kan. Cuman kalau ini intinya aku cuma bisa ngejelasin di dalam tuh Amar nggak ngedar, nggak juga pengepul, nggak sama sekali. Dia cuman kayak mungkin dititipin atau apa, dianya juga nggak lihat itu barang segala macem. Terus orang itu masuk, kita kan nggak tahu. Yang 5 tersangkanya juga nggak kenal Bang Amar, Bang. Jadi mereka pun belinya juga bilangnya nggak dari Bang Amar. Kan ada 5 tersangka lain itu ya. Nah itu mereka pada saat diperiksa di kejaksaan kan kebetulan ada saya di situ. Ditanya ini belinya dari Bang Amar, oh bukan. Inisialnya A ngakunya gitu. Oh, jadi karena si pengakuan dari tersangka ini inisialnya A, ya mungkin ya Amar lah yang paling masuk akal ya pada saat itu. Tapi ya nggak ngejelasin secara spesifik ya. Jadi bukan Bang Amar yang jual gitu. bener nggak? Nah, jadi ini menurut penuturan dari dari kekasih Amarzoni alias mantan istrinya. Calon istrinya Amarzoni gitu. Itu pengakuan dan juga pemaparan dari calon istri Amarzoni yang berprofesi sebagai dokter gitu. Dia mengatakan bahwa Amarzoni itu salah pergaulan dan hanya menjadi korban gitu ya. Terlepas benar atau tidaknya, mari kita buktikan di persidangan. Semoga sidang ini berjalan dengan sekhidmat mungkin, sejujur mungkin, dan terpercaya gitu. Jangan sampai ada kong kali kong yang berbasis kepentingan. Semoga aja ya. Di sini sekali lagi gue tegasin, gue bukan sebagai pendukung Amarzoni dan gue nggak ngebenarin gitu tindakan Amarzoni yang memakai barang haram gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya, untuk hal yang lebih lanjutnya gitu, kalau memang di situ ada indikasi penyelewengan, ya gue juga nggak setuju, gue juga nentang gitu. Amarzoni, Oke, dia WJ. kasusnya cuman jadi penutup kasus-kasus besar, masalah-masalah besar. Itu yang saya pikir. Tapi terlepas dari itu, dia laki-laki. Ini aura. Anjing, laki-laki banget. Stay cool, santai, kalem, keren. Saya jadi teringat apa filmnya El Chapo. Iya. Setiap tindakan punya risiko. Kalau ragu-ragu, kalau abu-abu, keluar dari lingkaran. Keluar. Si bro udah tahu resikonya. Tapi si bro tetap tabrak. Siap apapun yang terjadi. Gue salut, gue respect dari dia adalah ketika dia berada di titik terendah hidupnya, ketika dia melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, dan dia sendirian. Sendiri bro, mau sama siapa gitu. Soalnya dia sendiri, apalagi sekarang kan kabarnya Amarzoni ini dimasukin ke lapas super apa ya, super security ya, super apa sih? Super aman lah kalau nggak salah ya, super dengan penjagaan yang sangat ketat gitu, dan one man one cell katanya di sana itu. Satu orang satu sel tahanan. Gila sepi banget pasti ya, sepi banget. Kasihan juga sih kalau memang udah kayak gini. Semoga aja lah gitu ada titik terang yang bisa ditempuh oleh Amarzoni untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu gitu. Dirjen Pas klarifikasi, Amarzoni tak edarkan narkoba di penjara. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi akhirnya meluruskan isu soal kasus narkoba yang menjerat aktor Amarzoni. Ia menegaskan bahwa Amar tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam penjara, melainkan hanya tersangkut kasus temuan ganja 1 linting saat razia rutin pada Januari 2025. Barang bukti ditemukan di kamar berisi 7 narapidana termasuk Amarzoni. Ia sempat diisolasi 40 hari sebelum kasusnya dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih dan kemudian ke Kejaksaan. Masudi menyebut ganja tersebut kemungkinan diselundupkan saat jam besuk karena kelengahan petugas. Melihat kasusnya tergolong ringan, pemindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan tetap terasa janggal. Apakah ini murni prosedur atau ada faktor lain balik keputusan tersebut? Bagaimana menurut kalian? Dirjen Pas klarifikasi. Jadi langsung ini ya klarifikasi dari Dirjen Pasnya bahwa Amarzoni itu bukan kena kasus pengedaran tapi pemakai gitu. Jadi
di dalam masih make juga gitu. Dan ya gua nggak ngebenerin lah kalau kayak gitu. Lu lagi dihukum bro gitu, lagi dihukum gitu, ngejalanin hukuman karena ya lu make narkoba gitu. Udah di dalam lagi jadi masih make juga, ya itu memang udah lewatan juga sih. Tapi kalau harus ditimpahin hukuman sebagai pengedar jo, gue kasihan gitu, gue nggak setuju karena itu nggak adil menurut gue gitu. Ya Marjori juga ayolah bro gitu, perbaiki lagi gitu. Udah, lu masih ada kesempatan intinya gitu, jangan sampai lu ngabisin sisa waktu lu ini dengan sia-sia gitu aja. Kadang, orang yang paling banyak diuji justru sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin itulah yang sedang dialami Amar Zoni. Seorang pria yang dulu dielu-elukan karena pesonanya di layar kaca, kini harus melewati hari-hari yang begitu sunyi di balik jeruji besi Nusa Kambangan. Tapi tunggu dulu, kisah kali ini bukan sekadar gosip biasa, karena ada dua nama besar yang tiba-tiba ikut disebut dalam kabar mengejutkan ini. Ya, Ustadz Dari Sulaiman dan Deddy Corbuzier. Dua sosok dengan karakter yang sangat berbeda. Tapi konon, mereka dikabarkan mendatangi Nusa Kambangan. Untuk apa? Benarkah mereka datang menjenguk Amar Zoni secara diam-diam? Tonton video ini sampai akhir karena ada sesuatu yang membuat banyak orang percaya bahwa apa yang terjadi di balik dinding tinggi Nusa Kambangan bukan sekedar kisah hukum, tapi kisah manusia yang sedang berjuang menegakkan harga dirinya. Jadi ada yang komentar katanya kalau ini video lama katanya. Ya memang sih ini video lama kayaknya gitu, tapi oke lah gitu. Memang orang-orang suka memanfaatkan momen ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga nggak bisa gitu, kita nggak bisa menutup hak mereka gitu. Tapi yang gua tandain salah satu komentar nih, katanya ngapain Corbuzier ke Nusa Kambangan, dia kan bilang tolol ke Amar gitu. Ya gue juga memang bilang Amar itu tolol gitu, udah beberapa kali dia kejebak gitu di kasus itu juga. Cuman kalau memang ada indikasi ketidakadilan gitu, hukuman yang menimpa Amar Zoni, ya gue juga ngebela dong, seperti Deddy Corbuzier gitu. Deddy Corbuzier juga ya bilangin Amar itu dalam tanda kutip begitu ya gitu kan. Ya mungkin dalam konteks dia yang make terus gitu kan, bukan yang sekarang gitu. Kalau sekarang ya kita kasihan lah. Kalau memang ada indikasi ketidakadilan dalam kasus yang menimpa Amar ini, kita harus ngebela Amar juga lah gitu. Harus ngebela Amar dalam itunya gitu. Sekali lagi gue nggak ngebenarkan gitu. Gue nggak ngebenarkan perilaku Amar Zoni yang terus-terusan make gitu. Walaupun ya udah di dalam lapas masih make gitu kan, dan udah keluar masuk penjara juga dengan kasus yang sama, yakni make narkotika ya di situ, narkoboy. Nah, gua nggak ngebenerin itunya, enggak gitu. Cuman gua ini sekedar gitu menyayangkan kalau ada indikasi kecurangan gitu. Kalau ada indikasi kecurangan hukum, ketidakadilan hukum untuk Amar Zoni gitu aja sih sebenarnya ya. Tapi ya semoga lah gitu aparat penegak hukum kita ini adalah aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dan jujur gitu dalam penegakan hukum mereka gitu. Kita doakan saja semoga bapak-bapak kita yang di sana bisa mengemban amanah gitu sebagai penegak hukum. Respect buat bapak-bapak penegak hukum. Budak bolos dijiwirkeun bae. Budak udut dikepretkeun bae. Da teu mantak maot ieu. Naon deui? Budak di sakola luncat jalan jendela ku guruna dicepretkeun bae. Sabab naon? Mending keneh dicepret keur leutik daripada geus gede jadi garong. Tuh ya. Dengar ya buat orang tua nih yang masih mengikut campuri sistem pendidikan di sekolah-sekolah gitu, dan gua rasa itu nggak bakal berlaku ya kalau di Jawa Barat, karena Kang Deddy Mulyadi juga di beberapa momen dia menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan pengacara gitu bagi guru yang dipersekusi oleh murid ataupun wali muridnya gitu. Jadi memang guru itu perlu dilindungi juga bro gitu. Jadi nggak bisa semena-mena juga gitu. Di satu sisi orang tua memasarkan anaknya ke sekolahan itu untuk dididik, tapi di sisi lain juga pergerakan guru ini, cara guru, langkah guru untuk mendidik anak-anaknya sendiri juga gitu dibatasi gitu.
salah dikit dipersekusi, salah dikit somasi. Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi kebingungan sistem pendidikan kita saat ini ya. Bahkan banyak sih netizen juga yang bertanya-tanya, apa memang sudah sebobrok inikah? Tapi ada juga sih nggak dikit orang yang apa beranggapan bahwa ya tetap aja katanya apapun bentuknya, apapun alasannya menampar seorang siswa itu tidak dibenarkan. Ya lu gampar aja sendiri anak lu. Kalau nggak boleh ditampar sama guru gitu, didik aja sendiri, udah bawa pulang ke rumah tangga lu, didik sama lu sendiri di rumah, gitu aja udah, gitu. biar nggak ribet gitu ya, lu ngedidik sendiri nggak bisa kan gitu. Tapi pas orang yang ngedidik gitu ya, guru sebenarnya ya pencapaian guru itu apa sih gitu kan? Pencapaian guru itu ya sebenarnya guru bisa cari aman loh. Dia bisa ngebuat diri dia nggak dipecat jadi guru aja itu udah bener sebenarnya. Ya kan? Ya kenapa ya guru itu ya istilahnya mereka punya rasa tanggung jawab terhadap nilai anak kalian. Guru merasa punya tanggung jawab terhadap moral dan juga akhlak anak-anak kita gitu di sana, karena ya mereka itu merasa itu kewajiban mereka, itu beban moral, itu beban konstitusional gitu. Ya memang harus mereka tanggung gitu. Jadi segala macam upaya untuk mendisiplinkan anak, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu mereka tempuh gitu. Jadi tolong sistem itu jangan dicacati dengan baperannya gitu orang tua siswa. Nah, akhirnya kan ribet kan, ramai kan. Dan orang tua siswa yang ngelaporin kemana tuh hari ini. Kena mental pasti. 2 guru tersudut usai kepala sekolah damai. Akhirnya kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga dan siswa merokok berdamai yang difasilitasi Gubernur Banten. Bahkan kepala sekolah pun kembali aktif. Namun 2 guru yang sempat membuka aib kepala sekolah di depan publik kini jadi sorotan. Bagaimana tidak, sesama pendidik seharusnya saling jaga, tidak untuk saling menjatuhkan. Semoga saja mereka ikut berdamai ya. Bagaimana menurut kamu? Jadi kan dengan adanya ini netizen bertanya-tanya bahwa ada something nih gitu. Ada something nih yang direncanakan oleh si ibu ini yang ada memberikan keterangan ke pihak media gitu. Karena kan di dalam penjelasannya itu bahwa si ibu itu mengatakan dengan sadar gitu. Dengan sadar bahwa ya si kepala sekolah ini memiliki watak temperamental gitu dan sering marah-marah, sering emosi meledak-ledak gitu kepada siswa, yang sehingga mungkin katanya kejadian yang sekarang ini mungkin adalah bentuk akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya itu kan yang dikatakan oleh beliau. Dan mungkin jadi dalam arti kayak gini loh, selama ini murid katanya mungkin udah memendam gitu kekesalannya kepada kepala sekolah yang memang memiliki watak temperamen, sering marahin mereka. Dan jangan-jangan gitu banyak juga guru-guru yang malas di sana yang sering dimarahin oleh kepala sekolah karena kan kepala sekolah memiliki otoritas buat itu kan gitu. Jadi akhirnya gitu si Kepsek ini dimusuhi satu sekolah gitu. Mungkin Kepsek ini dimusuhi satu sekolah dari mulai murid termasuk guru-guru di sana gitu yang memang tidak mau ikut aturan, tidak mau taat dengan sistem hukum yang berlaku di sekolahan. Nah, jadi ya ketika ada kejadian ini ya ini menjadi apa sebagai api pemantik gitu untuk menimbulkan keributan yang lebih besar pada akhirnya ya kan. Jadi ya narasi-narasi yang dilayangkan buat kepala sekolah juga kan banyak yang sumbang pada akhirnya gitu. Gua mau tanya nih teman-teman, ada di pihak mana nih? Ada di pihak guru yang memberikan keterangan tadi gitu, ada di pihak si siswa yang ditampar atau orang tuanya, ataupun ada di pihak si kepala sekolah gitu. Silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman, buat ngeramein aja ya kan, daripada nganggur ya. Saya ingin menunjukkan surat pernyataan bermaterai 10.000 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat dan harus ditandatangan oleh orang tua ketika daftar ulang PPDB. Nah, kita kepoin isi dari surat pernyataannya. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di poin 7 isinya, saya baca ya. Saya tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap guru, pihak satuan pendidikan, maupun dinas pendidikan atas tindakan pembinaan yang dilakukan secara wajar dan mendidik. Dan di poin 8,
Jika terjadi kesalahpahaman, maka diselesaikan secara musyawarah. Dan mudah-mudahan surat pernyataan ini membuat kita sebagai guru ya di sekolah yang berhadapan langsung dengan siswa menjadi sangat nyaman, sangat aman ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran aturan sekolah dan kita memberikan sanksi yang mendidik tentunya. Dan itu agak miris ketika ada kepala sekolah sampai dinonaktifkan karena menertibkan anak yang merokok di sekolah. Itu levelnya kepala sekolah lo ya, apalagi hanya guru biasa seperti kita. Nah, surat pernyataan ini yang gue maksud tadi, bahwa kejadian ataupun insiden di SMA 1 Cimarga di Banten itu nggak bakal pernah terjadi di Jawa Barat gitu. Karena kan pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan aturan yang jelas gitu soal bagaimana sebetulnya sistem ataupun mekanisme pendidikan yang berlangsung di Jawa Barat itu berlangsung gitu. Karena ada surat perjanjian khusus gitu yang direkomendasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat agar supaya guru tidak rawan persekusi dan somasi dari pihak wali murid gitu. Jangan-jangan kan selama ini sebetulnya banyak sih yang sudah mengalami itu karena mungkin sekarang ini karena eranya media sosial ya, jadi banyak yang terbuka gitu. Yang terakhir juga ada di salah satu wilayah di Sumatera Selatan ya, di mana si siswa itu anak wali kotanya ya, dia parkir mobil dengan sembarangan, ditegur oleh kepala sekolahnya juga bernasib sama, dinonaktifkan, pada akhirnya viral dan ya seperti biasa klarifikasi. Jadi akan banyak lagi sih kejadian-kejadian yang semacam ini gitu. Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya, maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya dampingi. Saya nyiapin notaris untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti, setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Iya. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau diri sendiri, urus persoalan anak siapa? Nah kan, jadi beres kan kalau kayak gitu, beres gitu, nggak ada kerancuan gitu bagi guru mengajar ataupun mendidik anak muridnya. Kalau memang pendidikan itu hanya sekedar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu akhlaknya siapa yang akan ngatur gitu. Sedangkan manusia itu nggak cukup pinter doang, akhlaknya harus dibentuk juga gitu kan. Jangan-jangan banyak memang sekarang bocah-bocah udah berani ngerokok di lingkungan sekolah dan mereka terang-terangan nggak ngumpet-ngumpet lagi. Dan guru pasti kalau kata orang Sunda mengherin lengkah gitu, susah, herin letah untuk berbicara gitu, untuk mendidik anak murid tersebut gitu. Bagaimana sih supaya agar murid-murid sekarang ini taat kepada gurunya gitu. Ini kan jadi bertolak belakang gitu. Bagaimana buruknya sistem pendidikan kita sekarang ini gini. Di satu sisi ada sebuah pesantren yang melakukan penerapan gitu, disiplin dan juga akhlak. Nah, itu dibilang feodalisme gitu. Karena apa? Karena murid-muridnya itu kalau ketemu gurunya itu nunduk, hormat, cinta dan taat kepada gurunya gitu. Nah, itu dibilang feodalisme. Feodalisme di era modern. Nah, tapi ketika ada murid gitu yang lagi coba diluruskan akhlaknya gitu, ada lembaga pendidikan yang non pesantren ya, ini pendidikan formal gitu, yang memang banyak sekali akhlak-akhlak mereka itu yang sudah rusak lah gitu, sudah rusak, yang memang harus dirombak gitu, harus dibenerin gitu. Nah, guru memberikan pendidikan akhlak kepada muridnya gitu dengan cara menampar karena memang si murid itu melakukan kesalahan, melanggar hukum dan ketentuan di sekolahan, ya guru itu akhirnya dikriminalisasi. Nah, jadi coba maunya gimana sekarang gitu. Jangan-jangan ini memang udah udah agenda elit global. Sudah agenda elit global. Jadi kalian percaya nggak bahwa di Indonesia itu sebenarnya nggak kekurangan orang pinter loh. Banyak orang pinter, cuman banyak orang nggak berakhlak.
Lu lihat yang korupsi-korupsi di sana kan, itu orang pintar semua, orang-orang pilihan gitu. Mereka itu orang-orang yang diberikan kemampuan di atas rata-rata orang Indonesia biasa gitu. Tapi karena mereka nggak memiliki akhlak yang mumpuni, mereka nggak memiliki ketakwaan, mereka nggak memiliki rasa takut terhadap Tuhan yang Maha Esa, akhirnya mereka korupsi. Kata Profesor almarhum Anhar Gonggong kalau nggak salah ya. Jadi sebuah negara kalau maju itu harus ada yang ditakuti gitu ya kan. Nah, Taiwan maju karena dia takut sama Cina daratan. Singapura maju karena mayoritas Tionghoa di lautan Melayu kan. Israel maju karena mayoritas Yahudi di tengah lautan Arab gitu kan. Kalau nggak hebat, kalau nggak maju mereka bisa dikeremus. Kalau di Indonesia katanya Tuhan saja tidak ditakuti. Orang-orang yang kata Profesor Anhar itu orang-orang yang sekarang memakai rompi oranye karena terlibat kasus korupsi itu sebelum menerima jabatannya dia disumpah di bawah kitab suci. Nah, artinya Tuhan pun tidak ditakuti. Nah itu. Jadi kalau kebebasan itu dianggap sebagai dianggap sebagai hal yang benar gitu, hal yang baik gitu. Ya tentu kedepannya bakal jadi bumerang juga lah gitu buat bangsa ini gitu. Jadi kalau mau bebas tetap harus diatur dengan akhlak. Itu guru dan kepala sekolahnya nggak benar. Nggak boleh, dia harus menciptakan. Sama lah kayak kita sebagai orang tua, anak kita nakal, nggak boleh kita pukul, nggak boleh. Boleh nggak kita mukul anak kita? Nakal lah anak kita, nggak boleh. Tetap cara mendidik itu bukan memukul, malah memukul itu mendidik yang salah. Dia akan anarkis, akan destruktif nanti ke depan. Jadi ya harus mengajarkan, harus dengan soft, mengingatkan anak-anak itu tidak bisa dengan dengan kasar, tidak bisa dengan amarah, tidak bisa dengan emosi. Kan banyak tuh, ada kepala sekolah yang gebuk anaknya, ada anak siswa-siswa gebukin gurunya, ada tuh. Ya kita lihatlah banyak di media sosial kan, dan kita cari bagaimana formula yang terbaik mendidik anak-anak. Jadi supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang cerdas, baik, terutama IQ-nya bagus, apalagi SQ-nya, akhlak itu keren. Ucap seorang pejabat yang anaknya diasuh sama babysitter. Aduh, jadi ya mari kita berdiskusi gitu. Mari kita berbicara gitu. Bagaimana cara mendidik anak yang benar? Ayo, gitu. Ayo, teman-teman, siapa tahu ada yang lebih paham nih. Bagaimana sih sebetulnya cara mendidik anak yang benar? Meluruskan akhlaknya. Gitu. Ayo, coba gimana gitu. Kalau memang memukul nggak boleh lagi gitu kan sekarang. Memarahinya juga nggak boleh gitu. Ya elah anak sekarang Pak masih kayak gitu. Ya banyak lah orang-orang dari masa lalu gitu yang sekarang jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang gede. Mereka itu beliau itu dididik dengan kedisiplinan yang sangat tinggi gitu. Dididik dengan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Makanya mereka jadi orang semua. Dan sekarang kita saksikan bagaimana kemudian lalu kita mau optimis dengan Indonesia Emas 2045. Melihat generasinya ini nih sekarang yang sedang dipersiapkan untuk 2045 kan. Aduh. Niat baik sekolah itu berimbang, fair, jujur gitu ya. Ini nggak tahu bisa sampai fitnahnya kan segala macam, terus bahkan ada video yang disetting anak sedang terlentang di puskesmas, di visum gitu. Aneh, orang anaknya di lapangan itu berdiri barengan. Kita niatnya kan mengedukasi, kantin please jangan tempat jadi tempat ngerokok anak gitu kan. Gitu, makanya diundang kantin-kantin. Maksudnya biar tuh tempat itu memang sedang jadi incaran, disinyalir jual rokok menurut laporan OSIS di waktu lalu. Nah, cuman ketika kita pernah razia kan nggak ngaku. Kemarin itu jadi tempat nongkrong ngerokok tuh anak gitu. Nah, terus tindakan apa Bu waktu saat Ibu itu? Tindakan apa yang Ibu ambil saat itu? Sudah disampaikan, Pak Budi udah tahu kan ya. Kalau isu penamparan itu? Nah, apa begini? Kan gini, kita kan kemarin tuh Jumat bersih. Ini saya udah capek sudah menjelaskan nih.
Tapi saya harus jelaskan ulang. Jadi Jumat Bersih itu tujuannya untuk membentuk karakter anak peduli lingkungan. Semua anak dikawal oleh wali kelas. Saya ikut ngontrol. Sekalian ngontrol yang pemagaran. Di sana kita dapat bantuan dari Dindik. Ke sana lah saya jalan. Di belakang sana kan, di belakang kelas 12 4 tuh ada kantin. Anak-anak, beberapa anak laki lagi makan, yang lain lagi berjibaku. Oke, itu bawa kenakalan biasa lah ya, yang lain lagi bukan kerja, dia mah nongkrong makan, walaupun nggak boleh harusnya ikut kerja bakti. Nah, tapi yang saya mengganggu mata, ada anak ngerokok di sini yang ngebul. Ngerokok tuh anak, ya kan? Ya, taruhlah. Ini saya dari sini nih, kantinnya kan situ, ini kan sekolah kita nih, ya. Dia maju itu. Nah, saya dari sini, dari kebun luar, ke situ. Ya kontrol aja gitu, anak-anak lagi di posisi mana aja. Jarak kira-kira 20-30 meter, kira-kira ya. Kelihatan kan, kamu ngerokok, maksudnya biar tahu tuh, saya lagi ngeliat, ya kan. Nah, tuh anak ngelirik gini, langsung lari. Kan saya cuma ngomong, saya mau ngerokok, lari. Marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak sebenarnya. Lari, tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak, Bu. Langsung nggak ada di tangannya, Pak, rokoknya. Cari, Ibu lihat, gitu kan. Saya marahnya tuh ngebohong, Pak. Marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat, enggak, Bu, mana rokoknya? Cari, gitu kan, saya marah. Karena ngebohong itu udah karakter banget, Pak. Gimana? Saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong, udah kemana-mana, udah nggak beres, gitu kan. Saya pikirnya. Itu intinya, Pak Budi coba sampaikan dengan yang saya itu. Nah, yang kemarin saya bilang. Jadi sebenarnya ibu ini sangat anti terhadap kebohongan ya. Kalau gua nyimak gitu dari apa yang ibu ini bicarakan gitu. Kenapa ibu itu sampai menampar? Karena ya ibu itu mendengar kebohongan yang diucapkan oleh si anak itu gitu. Yang jelas-jelas ibu ini sudah melihat sebelumnya bahwa si anak itu sedang merokok gitu kan, dan karena ibu ini awalnya berteriak, kalian ngerokok katanya, bubar mungkin kan berhamburan, dan si anak ini kebetulan masih sempat ngebuang rokoknya, dan kebetulan disamperin sama ibunya, kamu ngerokok enggak katanya, mana rokoknya. Nah si ibu ini bilang cari, karena ibu ini dengan jelas ngelihat bahwa anak tersebut sedang ngerokok gitu, dan ibu ini nggak terima banget gitu ketika anak itu berbohong, karena mungkin gitu kebohongan itu adalah bibit kebohongan adalah bibit dari kehancuran bangsa ini. Lu lihat tuh, orang sih koruptor-koruptor pada berbohong semua. Jadi emang udah bener banget lah, Bu. Ibu itu udah bener banget sebetulnya gitu. Karena hanya saja awalnya gitu, naasnya orang menggiring opini gitu, sehingga terkesan ibu itu bersalah. Apalagi sampai ada yang ngatain bahwa ibu ini memiliki sosok temperamental. Sejauh ini gua tonton ya di konten-konten orang ketika wawancara secara langsung dengan ibu ini, nggak ada masalah sih. Dari gesturnya, dari cara beliau menuturkan kata, nggak ada sih. Beliau ini kelihatan seperti sosok yang antagonis gitu. Kalau yang mengatakan beliau ini antagonis, justru gue ngelihat ada di sana gitu. aduh, itu kan pendapat gue aja gitu. Itu juga ya semoga aja enggak lah gitu. Semua guru baik di dunia ini, semua guru baik. Semua guru ingin yang terbaik lah buat siswanya. Itu aja ya teman-teman ya. Tanggapan Ibu atas aksi mogok nih sekolah yang dilakukan oleh para siswa, siswa SMA Negeri 1, itu tanggapan Ibu gimana? Ya tentu ini nggak benar ya Pak, tapi kan kita semua kerja, ya kita bekerja aja, kita ASN, ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada grup ini HP saya. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu pokoknya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua murid ya, Bu? Sudah. Iya. Menurut Ibu apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini. Nggak Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau ke Iya. Semua. Karena di bawah tekanan, Pak. Anak-anak yang kasus sebagian ada 640 ya? 630 lebih. Ya, Terus langkah apa Bu dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti terkait dengan siswa mogok ini dari pihak sekolah itu sendiri? Ini kan dari yang jelas menghubungi pihak orang tuh udah dengan Pak Haji Osim aja udah.
gitu kan. Pak Haji Ocim udah ketua komite sekolah. Ibu Sudah. mengetahui yang masang spanduk siapa, Bu? Enggak, saya cek, saya panggil satpam kan, kan kita punya satpam 2 malam. Saya panggil Pak Bejo, Pak Ipan, Pak Bejo, Pak Ipan, lihat nggak tuh yang masang spanduk? Enggak Bu, katanya, itu malam jam 12 itu belum ada spanduk. Kan satpam kita itu, kita punya grup satpam sekolah supaya 2 jam sekali lapor. Ngecek-ngecek dokumentasi dikirim, saya suka jempolin. Nah kata Pak Bejo, jam 12 itu nggak ada yang nempel, ketahuannya jam 5 pagi. Terus Tapi isu nggak tadi tahu. Bu, isu tadi yang menampar ini benarkah itu Bu, menampar siswa tadi? Neplek, Pak Budi punten pada diteplek ya. Punten ya Pak Budi, punten Pak Budi, terus saya pelanggaran gak nih? Punten. Gitu, terus kan saya kesel. Nah memang sebelum neplek itu Pak, ya kan sebelum saya ngaku ke Pak Budi. Gitu. Tapi itu kan kira-kira ya Pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari, bukan nyabuk gitu, bukan. Perasaan Ibu sebagai kepala sekolah melihat kondisi sekolah yang sekarang nih. Sedih banget, saya di sini membangun Cimarga, bahkan sebenarnya sedang dipuja-puja ya kalau boleh dibilang, tapi saya nggak ngapung dengan semua itu karena itu udah tugas ASN. Contoh saya adain halte karena kasihan anak kalau nongkrong dia akan berdiri. Halte itu dibangun tahun kedua, saya udah greget ini anak kehujanan segala macam. Pokoknya saya mah aja mengabdi aja gitu ya. Ya SDM-nya ya SDA-nya gitu. Terus pos satpam kita bangun. Isunya sedang disanjung Cimarga ini gitu. Cuman karena ya ini personality ini nih ada kasus ini SDM. Berarti sampai saat ini belum Ya. ada tindakan dari guru, wali kelas ataupun ibu sendiri kepada siswa yang memang melakukan hal seperti ini. Kalau dari wali kelas Pak, kalau kita ke wali kelas udah ya mengimbau anak-anaknya untuk menjaga kondusivitas. Saya juga kan koordinasi dengan Bu Win, kemarin juga saya ngobrol dengan Bu Win lewat telepon ya kan gitu. Bu Win, saya juga minta maaf, bukan bermaksud mengambil alih tugas Bu Win sebagai BK kan. Bu Win juga tapi paham, itu kan spontanitas ya Pak. Kan kita udah tahu hierarkinya, kalau ada anak kasus itu wali kelas nanganin dulu, nanti koordinasi dengan BK. Kalau susah ditangani oleh wali kelas kan koordinasi dengan kolaborasi dengan kesiswaan, itu udah pasti, itu formalnya begitu. Ini kan Bu, kasusnya kan udah masuk ke ranah kepolisian ya Bu. Iya. Nah, tanggapan Ibu seperti apa sih? Tanggapan saya gini ya, saya jujur, Bapak bisa perhatikan saya natural, saya mengakui apa yang terjadi juga natural. Saya sampaikan di lapangan juga ke anak-anak, ibu mah hirup ke Allah, maut ke Allah. Bekerja juga ini qadarullah, mengabdi pure untuk negara. Kalau memang tidak disukai, ya gimana ya, maksudnya kan kita ya sudah, apa sih nggak bisa diselesaikan dengan diskusi, motifnya apa ini sampai begini, emang kita nggak bisa musyawarah gitu loh pengennya. Nah kemarin sempat kedatangan orang tua juga, mungkin kan dengan kondisi emosi saya nggak sempat ditanya-tanya banyak, beliaunya menumpahkan emosinya, saya dengarkan aja, tapi kemudian keluar pengen visum, ya sudah, beliaunya kan pengen begitu gitu kan. Jadi saya mah mau diajak berdamai ya memang saya berdamai gitu kan. Itu juga Pak, herannya punten Indra ini anehnya kan juga, kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, menurut di situ kan ada saksinya Guru. Iya, kamu yang kamu lakukan salah kan? Iya. Terus herannya ketika diinterview oleh media Pak, malah dia bilang digebukin. Oh, berarti si biji playing victim. Aduh, hati-hati Bu, itu berarti kan toksik. Itu bocah berarti udah toksik. Mungkin didikan dari rumahnya itu memang udah toksik berarti kan. Jadi ketika di depan ngomong apa, di belakang lain lagi gitu. Itu yang hati-hati justru sama orang-orang kayak gitu. Pantas aja gitu banyak universitas dan juga pabrik-pabrik gitu. Lowongan-lowongan apa sih HRD yang menolak ke 630 siswa itu untuk bekerja di tempat mereka, berkuliah di universitas di Banten gitu. Jadi ini gede resikonya gitu, gede, berarti kebanyakan siswanya playing victim gitu mungkin kan. Ya inilah mungkin dalam hal ini ya si ininya ini mungkin yang bermasalahnya ini. Aduh, bahaya juga, ngeri. Tapi ya kalau gua ngeliat dari gestur si ibu ini juga ya baik sih menurut gua. Nah, ada komentar nih dari Reza Zakir ya, dalangnya guru yang tadi kita bahas ya, yang buat semua anak mogok sekolah katanya. Lu tahu dari mana lu? Jangan asal tuduh, bahaya juga. Aduh. Ada komentar lagi nih dari Santi Yulistia, ini guru fisika aku, katanya beliau baik dan tegas.
ya tegas, memang tegas. Gua akuin ibu ini tegas gitu dari penyampaiannya tadi yang gua tangkep ya. Ada komentar dari santri lawyer bantuan hukum. Bismillah katanya. Saya santri lawyer Setiawan Jody Fakhar, sarjana hukum, Direktur LBH PKC PMII Banten. Siap membela Ibu Guru Dini Kepsek SMAN 1 Cimarga. Mohon kirim alamat lengkapnya. Saya dan tim siap turun langsung mendampinginya. Dan beliau menyertakan nomor teleponnya. Tuh. Udah banyak banget yang ngebela, Bu, gitu. Jadi Ibu tenang, Bu, tenang. Insya Allah gitu. Allah tetap akan ada di pihak-pihak yang benar. Gitu. Dan untuk yang playing victim gitu, hati-hati lu, hati-hati. Udah mah ini lu kena mental ntar ya kan. Masa depan suram. Masalahnya ini main kasar, Bu, kata ibu. Oh, nah ini kejadian pas katanya demo, padahal sebetulnya katanya ini dikumpulin memang saya sama kepala sekolah. Kita denger ya, kita simak. Nih Cireni nih muka-mukanya nih. Kata ibu berattitude, tapi ibu ngomongnya nggak berattitude, nggak kayak kepek lah. Anjir, berani lu, bro. Katanya berattitude, tapi ibu ngomong nggak berattitude, nggak kayak kepsek, tau nggak? Ini bagi generasi 90-an. Justru ini yang kelihatan aneh ya kan? Mana berani kita ngomong kayak gitu. Jangankan ke kepala sekolah, ke guru aja. Kita nggak bakal berani gitu, bro. Dan mereka bisa gitu ngomong kayak gitu ke kepala sekolah. Kayaknya berattitude. Soal gue. Nah, jadi gimana nih menurut kalian nih? Apakah mereka ini keterlaluan atau kurang ajar? Silakan tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Ya elah, bocil. Jadi ini tuh ternyata. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Oh, iya. Terus tindakan apa, Bu, yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Pas Ibu putranya siapa? Indra Lupiana Putra. Dari mana, Bu, asalnya? Saya dari Sudamani, Ujung Barak. Ujung Barak ya. Bapak Dulu. Nih dengerin. Tausiah dari Al Ustadz Dasat Latif. Semoga bisa dijadikan pembelajaran ya buat kita. Oh, guru sangat ditakuti. Oh. Siapa nakal? Baris. Berdiri. Dipukul kita punya betis. Pah! Merah di sini berbaris 3. Tapi kita tidak pernah marah dan tidak pernah dilapor guru tak di polisi. Kenapa? Karena guru ingin melihat kita baik. Sekarang anak-anak baru dicubit, nalapor gurunya. Dongo. Kalau guru tidak mau peduli sama kalian, ngapain nak urus kok? Untuk apa? Bukan kau anaknya, bukan kau keluarganya, bukan sepupunya, gaji jalan, mak kau cerdas atau tidak gaji tetap diterima. Tapi karena tanggung jawab moral, tuturi handayani, maka kalian diurus. Coba, apa kira-kira ruginya guru? Gaji tetap jalan. You ranking 1 atau ranking nomor 33, nggak ada urusan. Gaji tetap jalan. Ayo. Tapi karena guru punya beran moral, saya mau lihat anakku baik. Kau dididik. Saya sempat itu ditempelin. Enggak, kita ikhlas. Melapor sama bapak, dipukul kak. Kau menton nakal. Nih, guru. Maka itu tadi guru, setiap saya ketemu guru dan sekolah, saya langsung ingat itu guru. Subhanallah. Kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari guru. Kalau saya mah nggak tahu. Greget aja. Aduh, gila. Gila banget sih ini. Memang kita akui karakter kepala lah kok mirip itu memang agak sering marah ya, sering emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya.
Saya nggak habis pikir itu adalah sama guru yang ngejelekin kepala sekolahnya di depan wartawan, di depan publik. Ya, kita nih sesama rekan lah ya, nggak usah lah saling sikut menyikut tuh. Nggak etis lah, ya. Ini di mana-mana nih ya. Kalau kasusnya ada anak kasus, kalau kepala sekolah itu sudah turun tangan, itu artinya apa? Guru udah nggak sanggup lagi menangani. Nah sekarang ketika kepala sekolah yang nangani, kepala sekolah itu guru-guru tuh pada ngejelekin, itu artinya kemampuan Anda, guru-guru itu nggak ada yang kompeten menghadapi murid-murid yang nggak yang nakal-nakal itu, sampai kepala sekolah harus turun tangan. Saya nggak kebayang tuh gimana kepala sekolahnya tinggal di sana. Jelas sekali nih koordinasi, nampak sekali anak buahnya ya, rekan-rekan guru sana tuh nggak ini ya, main sikut-sikutan. Di mana-mana setiap orang lah, setiap sekolah tuh pasti ada suka nggak sukanya dengan kepala sekolah. Tapi nggak sampai kayak gini juga coy. Ya, bener banget anjir. Kita tahan tuh mulut kita tuh buat tahan. Sisi ambisius kita jangan sampai dikeluarkan gitu, apalagi di momen-momen seperti ini bakal sensitif banget gitu, bakal banyak orang yang bakal ngegiring opini ditujukanlah ke arah kita itu. Jadi simpan dulu ambisimu. Simpan ambisimu, santai dulu, santai. Nanti kalau memang udah bagian, ntar kita juga naik. Itu aja sih itu. Jadi akhirnya apa ya, seperti bumerang kan gitu, ucapan kita gitu akhirnya nyerang ke kita lagi. Itu yang jadi ngeri. Ada komentar dari Billy and Friend, lengserin Bu tit, gue sensor ya, gue nggak mau ngomongnya. Lengserin Bu ini katanya, jadi OB baru pantas tuh. Ada yang nyaranin jadi OB tuh. Kira-kira gimana menurut teman-teman kalau kita turunin aja ke OB nih? Andaikan gue kan kepala dinas pendidikan di Provinsi Banten. Nah, gua misalkan, gimana kalau si guru ini gua turunin jadi OB gitu, atau jadi satpam lah gitu. Teman-teman setuju nggak? Gitu. Hai guys, saya baru saja melihat cuplikan video dua Hai orang juga, guru guys. SMA Cimarega yang memberikan berbagai informasi tentang kasus yang sedang viral ya, berkaitan dengan SMA Cimarega. Nah, dari sekian banyak yang disampaikan oleh guru, ada penggalan statement yang menarik. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Lihat dari sifatnya, Bu ini bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sekarang. Jadi malamnya itu membawa uang. Jika memang ibu guru ini sedang diwawancarai oleh wartawan atau sedang ditanya oleh masyarakat umum, maka dia berkomunikasi di situ tidak lagi mewakili dirinya sendiri mestinya ya, tapi sudah mewakili institusi atau lembaga di mana dia berada. Bahkan dia juga mewakili atau menjadi representatif harusnya bagi atasannya. Nah, sebaiknya. Jadi kan memang yang jadi pertanyaan besar gua juga, nggak mungkin lah gitu orang ada yang ngabolek lakin gitu. Nah, kalau orang ada yang apa ya bahasanya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, kalau kata orang Sunda ngabolek lakin aib sendiri gitu. Itu sebenarnya nggak mungkin gitu kalau nggak ada something gitu bro. Jadi akhirnya kan narasi itu bergeser sekarang. Malah ibu yang diserang orang gitu. Dan ibu sedang diajari oleh si mbak ini bagaimana caranya manajemen komunikasi yang baik gitu. Karena ketika ibu dimintai keterangan, diwawancara oleh pihak media, artinya ibu saat itu sedang mewakili lembaga di mana tempat ibu berada. Dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan Provinsi Banten juga ya keikut lah. Karena si ibu Kepsek itu kan ya anggotanya gitu, gurunya gitu kan. Aparatur sipil negara yang bekerja di sana, di Kemendikbud. Itu. Jadi ya harus pakai manajemen komunikasi yang baik gitu, jangan mewakili diri seolah-olah itu mah mewakili diri ibu pribadi gitu. Ada apa ibu dengan Bu Kepsek? Ya. Ayo. Aduh. Brojen, setelah mendengar pernyataan Ibu Nopi Ika Susanti ini ya, nih saya tambah yakin nih kepala sekolah itu ada yang ingin menggesernya. Nih dengar aja dari kata-katanya yang selalu menyudutkan kepala sekolah. Nggak, gua udah dengar kata-katanya.
Terima kasih Bang Jen. Jadi kan dia manggil kita Bro Jen nih, kita panggil aja Bang Jen. Abang netizen. Iya, banyak sekali gitu netizen yang beropini seperti itu, bahwa si ibu ini pingin menggantikan ibu Kepsek yang kemarin sempat tersandung kasus di dalam insiden penamparan seorang siswa gitu, yang sekarang ramai-ramai gitu mau dijadikan duta rokok di Indonesia. Setuju nggak nih teman-teman? Baik, everyone. Terima kasih sampai hari ini dan sampai detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebales dukungan kalian satu persatu, hanya bisa ngedoain kalian dari kejauhan ya. Semoga kalian bahagia, hari-hari kalian indah dan menyenangkan, serta kalian secepatnya diberikan momongan. Aduh, mohon maaf nih teman-teman kalau ada kata ataupun penyampaian gue yang kurang enak didengar telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati, itu hanya keterbatasan gue sebagai seorang manusia. Hanya mungkin karena kan di beberapa part gue juga salah ngomong, yaitu gue minta dimaafin. Itu gue akuin, itu adalah kesalahan gue pribadi, dan kalaupun ada lebihnya itu dari udah kayak ceramah aja ya. Udah kayak pidato aja. Gue Cepi Al-Ghifari Al-Bantani tuh, gue lagi sir nih pakai nama Al-Bantani di belakangnya karena yang kita bahas kan di Banten. Cepi Al-Ghifari Al-Bantani pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana.